Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Ustadz, ada hadis tentang Rasulullah yang menolak menyolatkan umatnya yang masih berhutang. Ana khawatir dengan kondisi pandemik ini, kondisi makin sulit untuk melunasi hutang. Apakah ini mengancam kita tidak masuk dalam husnul khotimah? Ini juga ada yang serupa juga Ustadz. Jadi ada yang mengambil KPR di bank syariah karena berpikir bank syariah itu tidak riba dan sampai sekarang sulit untuk melunasinya. Apakah juga bagaimana untuk bertobat dari dosa riba ini dan apakah selama ini masih belum bisa terlunasi maka dosanya juga akan terus berlangsung gitu. Nah, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Kalau berbincang utang, iya, Rasulullah SAW itu di awal Islam, beliau tidak mau mensolatin orang yang punya utang. Sampai tatkala umat Islam punya harta, maka Nabi SAW negara yang menanggung utangnya orang-orang yang memang tidak mampu bayar utang. Ketika itu. Utang ini masalahnya berat. Kalau sekarang ternyata negara nggak menanggung. Mau nggak mau harus bayar sendiri utang. Dan kita tahu nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwa seorang beriman itu bergantung sama utangnya. Jadi kalau engkau punya utang namun meninggalkan sesuatu yang untuk membayar, insya Allah ahli warismu akan membayar ini. Tapi jadi masalah kalau keluarga nggak punya. Terus gimana? Maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Di sini para ulama berbincang, utangmu itu buat apa? Kalau utangnya untuk sesuatu yang mendesak, bukan untuk gaya hidup, dan dia benar-benar punya niat untuk melunasinya, bersungguh-sungguh dia melakukan itu, kemudian ajal menjemput dia, semoga Allah memaafkan dia. Tapi tetap nanti pada hari kiamat akan ada perhitungan antara dia dengan orang yang pernah dia ambil uangnya itu. Karena yang berurusan dengan makhluk, Allah selesaikan di antara mereka nanti. Maka adalah kita berhati-hati dengan hutang. Kalau bicara tadi masalah pandemi, ahibati fillah, kalau kita lihat kebanyakan penduduk negeri kita ini, penduduk negeri kita ini bangsa kita bangsa berhutang. Secara negara, secara rakyat, ya karena dianggap utang ini budaya baik. Benar. Jadi ada orang yang berpandangan bahwasanya hutang itu budaya baik. Hutang ini budaya buruk. Orang berhutang. Kenapa kok ada usaha dari berbagai pihak supaya rakyat ini berhutang? Dengan memperkecil apa? Memperkecil bunga, suku bunga, ini itu. Budayakan hidup tanpa hutang. Kalau mau ngasih utang, tafadhol ngasih utang. Tapi jangan pakai riba. Ini menyuruh orang berhutang melakukan riba. Dia ingin mencari keuntungan dari utang yang dia berikan. Jadi memotivasi orang untuk berhutang karena dia mau cari keuntungan. Ini orang akhirnya terjebak dalam riba. Nyambung nih sama pertanyaan kredit ya. Mau KPR, mau motor, mau apa, mobil semuanya. Maka nasihat ana, jangan berhutang. Nabi SAW tidak menganjurkan orang berhutang. Bahkan beliau berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal ma'thami wal maghram. Dari dosa dan dari hutang. Dosa ini jalan seakan-akan bareng sama hutang. Beliau berlindung dari yang itu. Maka jangan biasakan berhutang. Kecuali dalam kondisi perlu. Memang gimana Ustaz? Dan hutangnya bukan hutang riba. Terus gimana dengan yang udah ambil KPR? Ya bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau bisa melunasi, segera lunasi. Kalau engkau nggak mampu melunasi, ya memohon kepada Allah, berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosamu dan engkau bisa segera melunasi. Jadi kalau memang nggak bisa, ya terus dibayar. Karena utang. Utangnya itu memang ada unsur riba, tapi ada yang nggak ada ribanya di sana. Yang memang harus dibayar seperti itu. Maka terus bayar, kalau bisa bayar tanpa bunga, itu akan lebih baik. Tapi kalau enggak, ya mau gimana lagi. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kira-kira dosanya gimana Ustaz? Ya, kalau engkau taubat dengan taubatan nasuha, dan engkau telah berusaha untuk meninggalkan, dan engkau tidak mengulangi,
Insya Allah Allah terima taubat. Hada wallahu a'lam.